teman-teman remaja Katolik di Paroki Santo Yosef Perdari. Apa kabar? Saya berharap dalam keadaan sehat ya. Melalui video ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama BKSN. Saya Viani akan memandu pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasih-Mu kepada kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sesama seperti kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan mendalami tema Allah adalah sumber cinta kasihku. Dalam tema ini, kita diajak untuk mendalami bagaimana sih Allah mencintai kita. Karena Allah telah mencintai kita, maka sepatutnya kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Bacaan yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Menurut bacaan ini, Allah adalah kasih, dan orang yang mengasihi memiliki 2 ciri: menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia, dan berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Sama seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, mereka menginginkan anak-anaknya sukses dan berbahagia. Demi kebahagiaan anak-anaknya, orang tua mengorbankan banyak hal untuk kebahagiaan anak-anak mereka. Begitu pula dengan kasih Allah kepada kita. Kasih-Nya itu nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Supaya kita berbahagia di dalam surga bersamanya, Allah mengutus Putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Lalu bagaimana kita mewujudkan kasih kepada Allah? Yaitu dengan mengasihi sesama, mengasihi orang yang ada di sekitar kita, mengasihi orang yang kita jumpai setiap hari. Jati diri Allah adalah kasih. Maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai murid Yesus dengan saling mengasihi. Identitas kita sebagai murid Yesus adalah jika kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana kamu mewujudkan kasih-Mu kepada Allah? Nah, setelah ini, renungkan dalam doamu. Bagaimana cara kamu mengasihi Allah dan bersyukur karena Allah telah mengasihi kamu. Sebelum kita menutup pertemuan pada kali ini, marilah kita doakan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan kami tahu bahwa Engkau adalah kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi-Mu dalam diri sesama, seperti Engkau telah mengasihi kami. Dengan demikian, kami menunjukkan diri sebagai murid-murid Yesus Kristus, Putra-Mu, dan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pertemuan pertama BKSN kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan BKSN yang kedua. Berkah dalam.